Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada petang ini Allah mudahkan dan Allah berikan kesehatan dan afiat. Semoga Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita dan memberikan kekuatan untuk kita menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah. Wa qad dallat nususun adidah fi kitabillah wa sunnati Rasulillah anna ad-du'a al-mustajab lahu dawabit. Kita masih melanjutkan tentang ibadah doa. Ya, kemarin kita membaca motivasi untuk berdoa dan petang ini kita akan membaca agar doa kita dikabulkan. Kata Syekh Abdul Razak, dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa, mengajarkan bahwa doa yang mustajab itu memiliki beberapa aturan yang bagi lidai an yahrisa 'alaiha inda du'aihi. Sudah semestinya orang yang berdoa untuk perhatian serius terhadap tips ataupun aturan ataupun rahasia-rahasia agar doa itu dikabulkan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika thammata mawani'u 'alaihi an yahdhara minha li alla yuradda du'a'uhu. Sebagaimana juga ada hal-hal yang menghalangi doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita yang berdoa adalah menjauhi hal-hal tersebut supaya doa kita tidak ditolak. Waqad jama'al 'allamah al-Imam Ibnu Qayyim khulasatan badi'ah hawat khairan 'aziman bayyana fiha rahimahullah ahamma ma yanbaghi an ya'taniya bihi da'un fi du'aihim liyakuna mustajaban. Di sini dikutipkan perkataan atau penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang berisi khulasah, ya, kesimpulan yang sangat indah menjelaskan hal-hal yang semestinya diperhatikan oleh orang yang berdoa ketika berdoa supaya doanya itu mustajab. Tsumma khatama kalamahu ba'da sardihi litilka dawabit biqaulihi fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Ya, setelah selesai membawakan, ya, kesimpulan apa yang semestinya diperhatikan oleh orang yang berdoa supaya doanya dikabulkan, beliau mengatakan dengan kalimat penutup, ya, dengan closing statementnya apa? Fa in hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Doa yang seperti ini hampir-hampir tidak pernah ditolak. Ya, doa yang, ya, aturannya seperti ini hampir-hampir tidak pernah ditolak. Qala rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, wa idza jama'a ma'ad du'ai hudurul qalbi, ya, wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub. Jika orang yang sedang berdoa itu dia hatinya selalu hadir, hatinya sadar dengan doa yang dia ucapkan, ya, wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi al-matlub, hatinya tekad bulat
mengharap apa yang dia baca dalam doanya. Wasadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Kemudian dia berdoa itu waktunya bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu 6 waktu yang beliau sebutkan di sini. Ya, jadi hatinya menyadari, hadir, menyadari apa yang dia baca dalam doanya, ya, dan memiliki tekad yang bulat, berharap dikabulkan apa yang dibaca dalam doanya. Nah, ini penting ini, ya. Tapi kan kebanyakan doa-doa itu kan bahasanya bahasa Arab, ya, orang ngerti artinya, ya. Yes, pokoknya jaluk selamat, rezeki lancar, gitu aja kan. Ya. Kalau nggak tahu artinya, yang penting tahu artinya amin, ya. Kalau kita nggak tahu apa yang dibaca sama yang memimpin doa, kan kita cuman bilang apa? Amin, ya. Amin itu artinya ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Nah, cuman itu aja. Tapi ketika kita bilang amin, nah, kata beliau, hadirkan dalam hati kita. Kita sadar betul apa artinya amin, dan kita punya tekad yang bulat, ya, Allah betul-betul pasti mengabulkan. Kemudian berdoanya itu bertepatan dengan waktu-waktu yang 6, yang itu merupakan waktu yang mustajabah. Wahya thuluthul akhir minal lail. Yang pertama, ya, sepertiga yang akhir di setiap malam. Ini waktu sahur. Waktu apa? Waktu sahur. Makanya kalau pas lagi sahur itu jangan, ya, makanannya aja yang difokuskan, ya. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Waktu sahur itu, ya. Wa indal adzan, ya. Dan indal adzan, begitu selesai adzan langsung, ya, selesai adzan langsung baca doa adzan, langsung doa apa yang diminta, selesai adzan langsung, itu namanya indal adzan, ya. Wa bainal adzani wal iqamah, yang ketiga waktu mustajab kata beliau antara adzan dengan iqamat. Ini ketika kita nunggu iqamat, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Wa adbarus shalawatil maktubat, yang keempat waktu mustajab untuk berdoa itu selesai dari sholat fardu. Ya, kalau petunjuknya Nabi SAW, bimbingan beliau itu setelah zikir, selesai dari sholat fardu. Ya, ada di sana ulama yang menafsirkan maksud dari adbar salawat itu sebelum salam. Setelah apa? Setelah membaca tahiyat akhir, sebelum salam dalam sholat. Ya, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Sebelum salam, ketika sholat itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Selesai sholat, selesai zikir, itu ada waktu mustajab untuk berdoa. Oleh karenanya kalau di dalam mazhabnya para ulama, ya, imam itu disunahkan selesai, ya, berzikir itu berdoa, kemudian jahar diaminkan oleh para makmumnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu'nya. Yang kelima, ya, wa inda su'udil imam yaumal jumu'ati 'alal mimbari hatta tuqdi as-shalah atau hatta tuqdha as-shalah min dzalikal yaum.
Yang kelima, ketika khatib Jumat naik mimbar hingga selesai sholat Jumat, waktu mustajab. Nah, kalau ibu-ibu yang nggak Jumatan bisa dengar khotibnya salam naik mimbar, dia bisa berdoa sampai selesai sholat karena dia nggak wajib hadir. Kalau yang bapak-bapak, ya, maka dia memanfaatkan momen-momen ketika khatib itu tidak sedang berbicara, ya, di atas mimbarnya, ya, setelah salam mendengarkan azan sebelum khatib mulai khutbah, ya kan? Setelah azan itu biasanya khatib diam sejenak, kemudian ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ya, itu bisa dimanfaatkan waktu untuk berdoa, itu waktu mustajab. Yang keenam, wa akhiru sa'atin ba'dal asri, ya, penghujung hari, ya, penghujung siang sesudah asar. Akhir sa'ah ba'dal asr, penghujung siang sesudah asar, ya. Wa sadafa khusyu'an fil qalb, berdoanya itu dengan khusyuk dalam hatinya. Hatinya khusyuk, hatinya tidak tersibukkan dengan perkara-perkara urusan-urusan lainnya. Wangkisaran baina yaday Rabb, ya, mengakui dosa-dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyerah dan mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dhullan lahu wa tadarruan, mengiba dalam berdoa itu. Kalau bahasa kita apa? Ngemis-ngemis, ya. Berdoanya itu ngemis-ngemis, mengiba, ngemis-ngemis kepada Allah itu dapat pahala loh. Beda nek ngemis nang orang, ya, ngemis ke orang malah dapat omelan, ya kan. Kalau ngemis kepada Allah itu dapat pahala. Itu ibadah tadarru namanya. Ya, namanya ibadah tadarru, mengemis, mengiba, ya, memelaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ya, kalau dipakai dalam doa, Masya Allah, sebab terkabulnya doa. Ya. Wariqatan, ya, hatinya tidak keras kepala. Ya. Hatinya apa? Tidak keras kepala, ya. Kok tidak keras kepala itu hatinya? Hatinya dipenuhi dengan, ya, rasa kasihan, ya, lunak, tidak keras kepala. Wastaqbala da'i al-qiblah, kemudian adabnya lagi ketika berdoa itu dia menghadap kiblat. Wa kana ala taharah, berdoanya itu dia dalam keadaan taharah, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, makanya dikatakan, ya, wanita itu, ya, setengah agama setengah akal. Kenapa setengah agama? Kalau dia sedang, ya, datang bulan, dia tidak sholat, dia tidak pegang mushaf, ya, dia tidak dalam keadaan toharoh, itu setengah agamanya wanita. Ya, setengah akal wanita itu kalau bersaksi nggak bisa sendirian, beda dengan laki-laki. Ya, nah ini kata beliau, karena ala toharoh, berdoanya dalam keadaan toharoh, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Wa rafa'a yadayhi ilallah, dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Bagaimana? Dalam Sunan Abi Dawud diterangkan, mengangkat kedua tangan itu disatukan, kedua telapak tangannya diletakkan, ditempat posisikan sejajar dengan dadanya. Ya, bukan begini. Ya, apalagi begini, bukan lagi itu. Oh, gini ya. Ya, terbuka, disatukan, ya, di hadapan sejajar dengan dadanya. Ya.
Wa bada'a bihamdillah. Kemudian masuk ke dalam materi doanya, dibuka dengan memuji Allah wa tsana alaihi, menyanjung-nyanjung Allah. Ya, yalah kita kan mau minta kepada Allah, ya, gratis lagi. Coba mau minta gratis, dan yang mau diminta bebas apa saja, ya, minta apa aja bebas. Mau minta istana boleh, ya, mau minta apa saja. Oh, kayak Nabi Sulaiman minta istana, ya, masa kita nggak mau ikut-ikutan Nabi Sulaiman, ya, minta istana boleh, ya, mau minta kendaraan yang enak boleh, ya, gratis loh. Minta itu gratis, ya, mosok nggak dipuji-puji yang diminta, ya kan, ya, yang diminta Allah SWT dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tsumma Nabi salati ala Muhammadin wa abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah alhamdulillah, setelah memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Allah, dilanjutkan dengan membaca sholawat, ya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya. Tsumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar. Kemudian beristighfar. Sebelum menyampaikan apa yang diminta, ya, dia beristighfar, dia bertaubat dari dosa dan kesalahannya, dia beristighfar, membaca bacaan istighfar, ya, semakin banyak yang dibaca. Nanti kasih contoh, ya. Nabi SAW itu mengajarkan sebuah doa, ya, muqaddimahnya itu panjang sekali, tawasulnya panjang sekali, yang diminta itu pendek, ya, iqdi anidain wa aghnini anil faqr. Yang diminta cuma itu, ya Allah, lunasi hutang saya dan jadikan saya kaya, bebaskan saya dari kefakiran, kemiskinan. Yang diminta cuma itu, tapi panjang muqaddimahnya, ya, muji-muji Allahnya panjang-panjang, ya. Dan yang diminta cuma supaya bebas utang, ya Allah, dilunasi utang saya. Nah, itu contoh dari Nabi SAW, ya. Dibuka dengan apa? Didahului dengan istighfar, dengan tobat. Tsumma dakhala 'ala Allah wa 'alaha 'alaihi bil mas'alah. Baru kemudian, ya, masuk ke dalam doanya, ke dalam materi intinya, ya, dia mengibah, dia mengemis-emis kepada Allah apa yang dimintanya, ya. Wada'ahu raghbatan wa rahbatan. Hatinya dipenuhi dengan harapan yang besar, doanya dikabulkan, dan kekhawatiran, ya, kalau enggak diterima. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Doanya, materi doanya dibarengi dengan tawassul, ya, tawassul melalui Asmaul Husna, ya, tawassul melalui apa? Asmaul Husna, melalui nama-nama, ya, tawassul dengan tauhid, ya, ya Allah, saya sudah beriman, saya sudah berusaha beriman dengan benar, saya beriman kepada nama-namamu, kepada segala takdirmu, ya Allah, saya beriman kepada semua malaikatmu, saya beriman kepada semua rasul utusanmu, dan begitu, ya, tawassul, ya, tawassul dengan Asmaul Husnanya, ya, mau minta rezeki, ya, tawassul dengan nama Allah Ar-Razzaq, dan seterusnya. Wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqah. Kembali, ya, di luar materi doa, ya, hendak, dan dia sebelum memulai doanya itu, ya, dia lebih dulu bersedekah. Dia lebih dulu apa? Bersedekah. Bukan maknanya bersedekah tujuannya supaya dapat mobil, bersedekah tujuannya dapat rumah, bukan begitu. Pahala sedekah itu jauh lebih berharga dibandingkan mobil, rumah, dunia dan seisinya. Pahala sedekah itu, sehingga sungguh tidak layak kalau orang beramal soleh, kemudian amal solehnya itu diniatkan supaya dapat kemewahan duniawi. Terlalu hina, ya,
Tapi dia bersedekah lillah, ikhlas bersedekah. Ya. Nah, ketika berdoa dia sebut, ya Allah, saya sering bersedekah kepada orang-orang miskin, saya sering bersedekah kepada anak-anak yatim. Kalau engkau tahu itu saya ikhlas, kabulkan doa saya ya Allah. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Ya. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Doa yang komplit seperti itu tadi, lahir batinnya, materinya, dan adab-adabnya seperti itu hampir-hampir tidak pernah ditolak. Ya, ini barakallahu fikum apa? Ilmu dan pengalaman dari ulama. Ya, ilmu dan pengalaman dari ulama. Wala siyama in sadafal adiyah allati akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anha madinatul ijabah. Terlebih lagi jika doa yang dibaca itu adalah doa-doa yang diberitahukan oleh Nabi SAW kepada kita, bahwasanya itu adalah kalimat-kalimat doa yang mustajabah. Ya, kan ada kalimat-kalimat doa yang mustajabah. Ya, orang yang cerdas itu lebih baik ya ngafalkan kalau dia mampu, kalau nggak mampu ngafalkan dia baca. Ya, doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW daripada inovasi sendiri. Ya, doa inovasi sendiri itu nggak gampang. Ya, ngerakit lafaz doa sendiri itu nggak gampang. Ya, banyak itu buku himpunan kecil-kecil, himpunan doa yang rakitan-rakitan sendiri yang sering disebut maksurat atau sejenisnya itu, ya. Itu kalau saya baca kadang senyum-senyum sendiri, bikin doa sebelum materinya, sebelum permintaan, sholawat dulu. Sepertinya ini orang nggak bisa bahasa Arab, nyusun kalimat-kalimat doa dengan bahasa Arab, ya. Jadi banyak yang salah. Mending doa-doa yang sudah ada dalam Al-Quran, doa-doa yang sudah ada dalam hadis-hadis Nabi yang diajarkan itu, ya. Kata beliau itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Ya. Aw anha mutadamminatun lil ismil a'zam, atau doa yang dibaca itu berisikan nama Allah yang paling agung. Ya. Nama Allah yang paling agung apa? Ya Allah. Makanya banyak kan teks-teks doa itu Allahumma. Pakai lafaz apa? Allahumma, atau pakai Rabbana atau Robbi, ya. Karena itu memang berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling agung, ya. Kemudian kata Profesor Abdul Razak, wa qad taqaddama ya jumlatun minha fi hadzal kitab fal amrul awal, ya. Yang pertama kata beliau, an yadwal muslim biqalbin hadir, wa seorang muslim itu berdoa dengan hati yang hadir, hatinya hadir dalam doa. Itu butuh dilatih itu, ya. Fokus kerja itu bisa, fokus kerja itu bisa. Kenapa? Karena real angkanya ada, tapi fokus berdoa, fokus ibadah jarang orang itu bisa, ya. Karena pahala itu nggak kasat mata, beda dengan gaji kasat mata. Jelas dia fokus kerja bisa, gajinya kasat mata, angka-angkanya jelas. Tapi kalau pahala, fokus berdoa, fokus sholat, ya, hatinya itu fokus dalam doa, dalam sholat, dalam iktikaf, dalam zikir. Sulit itu, nggak mudah, kecuali bagi yang Allah mudahkan, ya. Karena apa? Pahalanya itu nggak kasat mata, pahalanya itu nggak kasat mata. Wa huduru qalb wa iqbaluhu 'ala Allah subhanahu. Bagaimana menghadirkan hati itu, ya? Hatinya itu benar-benar sadar kalau dirinya ini sedang menghadap kepada Allah. Fala yakunu du'auhu mujarrada harakatil lisan, sehingga
doanya itu bukan sekedar mulutnya yang komat kamit, wa qalbuhu ghafil, tapi hatinya lalai, hatinya terbang kemana-mana. Ya, hatinya terbang kemana? Coba. Ya, sudah kalau Jumatan itu khutbahnya cuma berapa? 10 menit. Fokus weh, coba fokus sama saya sedang dengarkan khutbah Jumat, saya sedang Jumatan, fokus. Jangan. Susah itu kecuali bagi yang Allah mudahkan. Tapi kalau kerja suruh duduk 1 jam, ini dikerjakan bisa ya fokus. Ya, karena real. Ya, sedangkan pahala dalam ibadah itu nggak kasat mata, sehingga untuk fokus nggak mudah. Ya. Sehingga jangan sampai, kata beliau, ya, orang berdoa sekedar mulutnya komat kamit tapi hatinya lalai. Ya, apalagi hatinya malah sibuk kemana-mana. Ya, mulutnya komat kamit Rabbana atina fid dunya hasanah, hatinya sibuk kemana-mana. Ya, bal yuharrik lisanahu bidu'a ma hudur, tapi berusaha bagaimana mulutnya itu bergerak membaca kalimat doa, diresapi dalam hatinya. Walihada qala Nabi SAW, oleh karenanya Nabi SAW sabdakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a an qalbin ghafilin lahin. Kalian berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah pasti mengabulkannya, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, hati yang tidak peduli dengan kalimat-kalimat doanya. Ya, wa min alamati adami huduril qalbi doa. Contohnya apa? Orang kalau berdoa itu hatinya nggak khusyuk, nggak hadir. Kasratul insyighal wal harakah waqt doa. Lagi berdoa itu usil. Ya, berdoa sambil scroll ya, biasa itu. Kalau Jumatan lagi khutbah itu scroll ke sana kemari, ya, balas-balas chattingan, ya, nasallahu alaihi wasallam. Itu ciri, contoh, ya, orang yang hatinya nggak hadir. Fatajidu lisanahu yataharraku bidu'a wa yaduta bil ard au bil thawb au bil jawal au ghair dzalik. Mulutnya komat kamit berdoa, tapi tangannya sibuk usil ke sana kemari, ya, main karpet, gambar-gambar di karpet, ya, main HP, ya. Au tajiduhu yaltafitu basarihi yaminan wa shimalan wa doa, atau ketika dia berdoa itu, ya, matanya sibuk ke sana kemari, melirik sana, melirik ke sini, ya, lihat sana, lihat kemari, ya. Hadza kulluhu li anal qalb lam yastami' waqta doa. Itu karena hatinya tidak ada kebulatan tekad dalam hati. Li dalam mar'a Umar bin Abdul Aziz rajulan yad'ullah wa biyadihi hasan yal'abu biha qala lahu. Oleh karenanya ada contoh sebagai penutup, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah melihat ada orang sedang berdoa tapi tangannya, ya, sibuk mempermainkan kerikil. Ya, jari-jari tangannya sibuk main kerikil. Ya, beliau mengatakan, ala alqaital hasa wa akhlasta ilallahi doa. Ya, coba kamu letakkan kerikil kamu itu, kemudian kamu ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan yang kedua, ya. Rahasia yang kedua, bagaimana doa itu supaya dikabulkan di pertemuan. Hari Ahad itu libur apa masuk? Libur, ya. Oh ya. Berarti Senin, ya. Ketemunya Senin lagi, ya, insyaallah. Libur ya ibu-ibu. Hari Senin insyaallah. Jazakumullah. Tapi ibu-ibu besok kalau mau hari Ahad mau tetap pengajian nggak masalah, datang aja. Ya, karena saya di sini tetap bisa ngaji. Ya. Teman-temannya ditambahin lagi. Ya, diajak lagi teman-temannya yang lama. Oke. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.